Intinya harus ada interaksi, harus ada partisipasi, harus ada diskusi, harus ada komunikasi di dalam negara demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ada di outdoor lagi ya, masih di atas loteng. Ini sudah lebih dari jam 12, sudah habis zuhur. Jadi coba-coba ya, bagaimana kalau mengambil sinar mataharinya luar biasa terik. Pasti ini berkerut ya. Tapi ini membuat kita berkerut juga berita begini, sebagaimana dilansir Detik News, yaitu survei indikator mayoritas responden takut nyatakan pendapat saat ini. Waduh, menyedihkan ya. Ini makin mengkonfirmasikan bahwa negara ini adalah bukan negara bebas, tapi negara separuh bebas, partly free, sebagaimana dilansir Freedom House sejak 2016. Jadi ini merupakan warning, alarm bagi kita semua ya. Jakarta, Lembaga Survei Indikator Politik merilis survei terkait pandangan masyarakat soal kebebasan mengeluarkan pendapat. Mayoritas responden mengatakan ada ketakutan mengeluarkan pendapat saat ini. Survei ini dilakukan pada 24-30 September 2020 dengan total responden 1.200 orang yang dipilih secara acak. Ingat, ini metode survei ya, jangan dibilang masa 1.200 mewakili 260 juta rakyat Indonesia. Metode survei dilakukan dengan wawancara via telepon dengan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Seluruh responden terdistribusi secara acak dan proporsional. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, survei ini diawali berdasarkan pertanyaan, setuju atau tidak warga makin takut menyatakan pendapat. Sebanyak 21,9% menyatakan sangat setuju. 47,7% menjawab agak setuju. Jadi angkanya besar sekali ya. Berarti 60, 68, 69, 69,6%. Burhanuddin mengatakan masyarakat cenderung takut mengeluarkan pendapat saat ini. Sangat setuju 21,9%, yang menyatakan agak cenderung dengan pernyataan ini 47,7%, yang kurang setuju 22,0%, dan yang tidak setuju sama sekali cuma 3,6% saja. Katanya dalam rilis survei terbaru bertajuk Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi Sabtu yang lalu ya, 25 Oktober 2020, tapi masih sangat relevan untuk kita bahas, Sobat RH sekalian. Burhanuddin mengatakan ini menjadi peringatan. Dia meminta pemerintah harus lebih memperhatikan suara masyarakat yang tidak pro apapun pendapatnya. Ini alarming ya. Lagi-lagi kita ingatkan, ada situasi yang di bawah alam sadar, masyarakat mulai takut ngomong. Padahal dalam konteks demokrasi partisipatoris, warga itu justru harus di-encourage berbicara apapun isinya. Terlepas berkualitas atau tidak berkualitas, apapun pendapat mereka pro atau kontra dalam demokrasi harus didapatkan tempat yang sama dengan mereka yang pro pemerintah, ujarnya. Sobat era sekalian, penting sekali pernyataan ini. Responden juga ditanya terkait sulit atau tidaknya berdemonstrasi saat ini. Lagi-lagi hasil survei ya menyatakan masyarakat cenderung sulit berdemonstrasi. Tertinggi 53% responden menyatakan agak setuju dan 20,8% sangat setuju
dan 19,6% kurang setuju ucapnya. Jadi ada 73,8%, angka yang hampir absolut ya. Lebih lanjut, indikator juga mengaitkan sikap aparat keamanan saat warga berdemonstrasi. Pertanyaan yang diberikan, yakni setuju atau tidaknya dengan pendapat kalau aparat makin semena-mena dengan massa demonstrasi. Yang menyatakan agak setuju yakni 37,9%, kemudian yang sangat setuju 19,8%, dan kurang setuju 31,8%. Jadi variabel kebebasan sipil belnya berbunyi. Hati-hati jangan sampai kekecewaan ditimbulkan masyarakat. Karena bagaimanapun ada ekspektasi kepada Presiden Jokowi menjaga warisan paling mahal reformasi, yaitu kebebasan, ungkap Burhanuddin. Ya Sobat RH sekalian, bukan berita yang baik ya. Karena saya pun dalam video, dalam channel ini berkali-kali mengatakan bahwa negeri ini sudah tidak bebas lagi. Bahkan kecenderungannya adalah tidak bisa menoleransi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat atau kritik kepada penguasa atau bahkan kelompok masyarakat tertentu langsung dianggap sebagai sebuah penghinaan, provokasi. Lalu kemudian menggunakan undang-undang atau pasal karet dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau undang-undang ITE, terutama pasal 27. Jadi provokasi, penghinaan, kemudian konten-konten yang dianggap melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, itu yang menjadi senjata baik bagi pemerintah, penguasa maupun kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan sebuah pendapat. Sobat RH sekalian, negara ini ketika berjuang untuk era kebebasan, era reformasi, itu sudah menumpahkan darah para mahasiswa. Dan kita tahu janji reformasi itu adalah demokrasi. Bagaimana melindungi kebebasan sipil, bagaimana kebebasan berserikat, berpendapat, baik secara lisan dan tulisan itu dilindungi. Sering sekali dalih selalu muncul. Dalihnya adalah bahwa yang namanya kebebasan beropini, berkumpul ada batasnya. Memang ada batasnya. Tapi batas-batas itu adalah batas yang rasional. Batas-batas yang bisa secara rasional diukur. Apakah sebuah pernyataan itu berdampak langsung atau tidak kepada sebuah perbuatan-perbuatan yang katakanlah mengarah pada kriminalitas misalnya. Jangan subjektivitas. Kalau subjektivitas dan kemudian tidak ada kaitan langsungnya, tiba-tiba orang ditangkap, orang diperintahkan atau dihimbau untuk ditangkap, maka hal tersebut makin menunjukkan negara ini tidak bisa mentoleransi kebebasan. Survei indikator hanya menegaskan gejala yang sudah diyakini oleh masyarakat banyak. Din Samsudin omong tentang yang namanya diktator konstitusional, constitutional dictatorship. Profesor Jimli As-Sidiki yang ahli hukum tata negara, mantan ketua Mahkamah Konstitusi dan sekarang anggota DPD, ngomong juga kecenderungan diktator konstitusional. Survei indikator mengatakan begitu, baik untuk kebebasan menyatakan pendapat maupun kebebasan untuk melakukan demonstrasi. Penyedia konten YouTube seperti saya juga terus terang saja selalu berpikir apakah ucapan saya akan bisa memunculkan trap, jebakan untuk orang menggugat atau menangkap dan lain sebagainya. Jadi dalam situasi seperti itu justru ini mencekam, ini sesuatu yang tidak sehat bagi demokrasi. Prof. Jimli sekali lagi mengatakan, janganlah kita memenjarakan orang yang sekedar dalam tanda kutip salah atau dianggap salah. Karena menyatakan opini yang barangkali tidak disukai oleh pihak penguasa atau pemerintah. Harusnya opini dibalas dengan opini juga. Jangan opini dibalas dengan pengaduan kepada penegak hukum. Sering sekali, bahkan tokoh-tokoh demokrasi sekalipun selalu menggunakan kata-kata, instrumen koersif untuk membungkam orang. Padahal kalau tidak setuju dengan sebuah pendapat, buat pendapat lainnya, atau bahkan
kalau seandainya hal tersebut terkait dengan sebuah media, minta media tersebut untuk memuatnya. Apalagi sekarang tidak ada halangan untuk memuat pernyataan yang seimbang. Kalau dulu di media cetak mungkin ada halangan, karena kalau pernyataannya di headline, barangkali bantahannya mungkin tidak di headline lagi, karena headline itu diperuntukkan untuk berita-berita luar biasa. Tapi di media sosial kita bisa memberikan porsi yang sama. Kalau misalnya katakanlah merasa berkeberatan terhadap konten yang isinya 10 menit, bisa diberikan ruang 10 menit juga untuk membantah, untuk mengatakan tidak, Sobat RH sekalian. Jadi jangan sampai subjektivitas, ya, menyebarkan kebencian, memprovokasi, menghina dan lain sebagainya menjadi kebiasaan kita untuk membungkam siapapun yang tidak sejalan dan tidak setuju dengan kita. Jadi kita tidak boleh memonopoli kebenaran, bahwa seolah-olah kebenaran itu milik penguasa atau milik kelompok yang dekat dengan penguasa. Tidak boleh juga seolah-olah kebenaran milik civil society yang jauh dari penguasa. Intinya harus ada interaksi, harus ada partisipasi, harus ada diskusi, harus ada komunikasi di dalam negara demokrasi. Yang benar adalah kalau mau tangkap orang, tangkaplah perilaku korupsi. Tangkaplah orang yang jahat. Tangkaplah orang yang suka mengemplang uang negara. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah negara kita akan makmur. Tapi kalau yang ditangkap selalu orang yang berbeda pendapat, menyatakan pendapat, beropini, dan kemudian ada kelompok yang terus-menerus menghimbau agar orang tersebut dipenjarakan misalnya, maka yang terjadi adalah kita cenderung tidak sehat, Sobat RH sekalian. Jadi dengan mengatakan seperti ini, saya berharap bahwa ada perbaikan bagi negara kita di masa depan. Jangan sampai demokrasi kita regresif kembali. Demokrasi kita, demokrasi yang dipenuhi dengan upaya untuk menegakkan rezim koersif terhadap mereka yang berbeda pendapat. Memang capek di dalam demokrasi itu. Saya pribadi juga kadang capek kalau membaca media sosial. Betapa banyak orang yang menghina, betapa banyak orang yang tidak tahu menahu dan tidak ada kaitannya dengan kita, tiba-tiba dengan santainya mengatakan kita dungu, bodoh, goblok, bahkan dengan kata-kata kotor. Tapi kalau kita tanggapi satu-satu, habis waktu kita. Jadi yang kita harapkan adalah kedewasaan dan pendewasaan untuk berdemokrasi. Jadi mudah-mudahan sampah demokrasi seperti hinaan-hinaan seperti itu makin berkurang, dan ruang publik kita dipengaruhi atau dipenuhi oleh debat-debat yang jauh lebih substantif, debat-debat yang mencerahkan, debat-debat yang memunculkan pro dan kontra, walaupun kita tidak setuju. Tapi seperti kata siapa? Voltaire atau René Descartes, ya, lupa saya. Anda boleh tidak sepakat dengan saya, tetapi akan saya bela kebebasan Anda untuk menyatakan pendapat tersebut. Nah, belajar dewasa dalam berdemokrasi memang tidak mudah. Kadang-kadang panas telinga kita ketika kita menerima kritik. Kadang-kadang marah kita ketika orang lain menghina kita. Tetapi dalam demokrasi yang mature, yang dewasa, kita menganggap semua itu adalah masukan. Kalau benar, menjadi bahan untuk perbaikan. Kalau tidak benar, ya tidak apa-apa juga. Kita hanya bantah dengan kemampuan komunikasi kita. Justru itu challenge bagi orang-orang atau bagi kita semua. Apakah kita mampu memberikan komunikasi yang jauh lebih efektif kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu lebih percaya kepada kita, percaya kepada orang yang katakanlah menghina atau menuduh kita. Jadi tidak boleh cengeng dalam konteks seperti ini. Ya, sebagai contoh misalnya ada pernyataan dari seorang politisi yang mengatakan bahwa walaupun pemerintah sudah menggunakan buzzer, tetapi media sosial dikuasai oleh oposisi. Nah, ini menurut saya pernyataan yang nggak benar. Kenapa begitu? Karena sebenarnya kalau kita bicara oposisi formal, justru tidak ada oposisi di dalam politik kita. Oposisi yang terjadi sangat lemah sekali. Hanya dua partai yang terlihat beroposisi, yaitu PKS dan Demokrat.
Itu pun tidak semua mereka kompak dalam setiap isu yang ada. Demokrat tidak setuju undang-undang minerba yang kita tengarai sebagai celah untuk penguasaan tambang kembali oleh para konglomerat tambang, termasuk mereka yang sedang berkuasa saat ini. Tetapi PKS tidak menyatakan ketidaksetujuannya. Dalam undang-undang Omnibus Law yang jelas-jelas menolak adalah Demokrat, lagi-lagi Demokrat. Tapi dalam Perpu Corona nomor 1 2020 PKS yang menolak. Hanya dua partai itu saja yang secara bergantian mengeluarkan atau menyatakan sikap oposisi. Nah, selebihnya adalah oposisi yang muncul dari the society. Ingat, ada yang namanya political society, ada yang namanya civil society. Jadi dari civil society inilah muncul yang namanya sikap kritis, sikap oposisi. Dan ini adalah oposisi informal, oposisi yang tidak punya kekuasaan apa-apa, oposisi yang tidak bisa memutuskan apa-apa di DPR. Tapi penting dalam pendidikan masyarakat. Kalau pemerintah tidak mampu membantah mereka yang mengkritisi ini, maka justru pemerintah akan kalah set dibandingkan orang-orang yang kritis di society. Itulah sebabnya Sobat RH sekalian, justru pemerintah harus mampu mengerahkan komunikator-komunikator yang andal dalam mewarnai komunikasi di civil society. Mereka adalah juru bicara yang trusted, yang dipercaya, yang disukai, yang menyampaikan fakta dan data secara akurat dengan cara yang santun sehingga menarik perhatian atau bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kalau istana mengerahkan juru bicara yang baperan, yang sebentar-sebentar ngajak berdebat, yang sebentar-sebentar suka menghantam orang, yakinlah ketidaksukaan civil society kepada negara, kepada penguasa akan makin besar. Dan ini adalah alarm komunikasi yang tidak sehat. Presiden Jokowi misalnya mengeluhkan kemampuan komunikasi para menterinya dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Jadi, jangan sampai kemudian justru pemerintah seolah-olah tidak berdaya karena tidak mampu merekrut orang-orang terbaik dalam berkomunikasi. Dan yang penting adalah tidak bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang dianggap baik oleh masyarakat atau yang didukung oleh masyarakat, kebijakan populis. Waduh, sudah berkeringat saya tumben. Sobat RH sekalian, makin panas ini, cuacanya makin panas, bukan topiknya ya. Karena itu saya akan selesaikan dulu. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.